Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayusa Dewi dengan NIM 201102-1017 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi mengenai model-model pembelajaran. Nah, kita sebagai pembelajar tentu tahu bahwa kita memiliki gaya tersendiri untuk dapat mengerti materi pembelajaran. Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal, ada berbagai model pembelajaran. Nah, dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Nah, oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Nah, berikut akan disajikan beberapa model pembelajaran untuk dapat dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. Tetapi, sajian yang dikemukakan pengantar berupa pengertian dan rasional, serta sintaks atau prosedur yang sifatnya prinsip, modifikasinya diserahkan kepada guru untuk melakukan penyesuaian. Nah, untuk model pembelajaran yang pertama, yaitu kooperatif, CL atau Cooperative Learning. Nah, pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh akan ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama. Pemberian tugas dan rasa senasib dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa akan dilatih dan dibiasakan untuk saling sharing atau berbagi pengetahuan, pengalaman, ilmu, dan tanggung jawab. Saling membantu dan berlatih berinteraksi komunikasi sosial karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jadi model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. Nah, menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif atau kelompok partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang. Siswa heterogen dalam artian kemampuan, gender, dan karakter. Ada kontrol fasilitasi dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Nah, untuk model yang kedua, yaitu kontekstual atau CTM, Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan stagiaire atau tanya jawab lisan, dalam artian ramah terbuka dan negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata atau kehidupan siswa, atau daily life modeling. Sehingga, dengan hal tersebut akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar akan muncul, dunia pikiran siswa menjadi lebih konkret, dan suasana menjadi kondusif serta nyaman, dan juga menyenangkan. Nah, prinsip pembelajaran kontekstual ini adalah aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Nah, untuk model yang ketiga yaitu realistic atau RMA, Realistic Mathematics Education. Nah, RMA ini atau Realistic Mathematics Education dikembangkan oleh Fert di Belanda dengan pola guide reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui process of mathematization, yaitu matematika horizontal. Kemudian model pembelajaran keempat yaitu pembelajaran langsung atau direct learning. Pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara belajar langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Nah, cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau expository, ceramah bervariasi. Kemudian, model yang kelima yaitu pembelajaran berbasis masalah atau yang kerap disebut dengan Problem Based Learning atau PBL. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini akan melatih dan mengembangkan siswa, khususnya kemampuan siswa, untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman, dan menyenangkan agar dapat berpikir dengan optimal.
Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi atau analisis, interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan yang terakhir inquiry.